bersama dengan Rio Dirgantara di program DMM Menyapa Masyarakat, kolaborasi bersama dengan Badami tentunya Mani Mega Suara. Seperti biasa untuk Anda yang sedang menyimak, kita juga selain siaran on air di 89.8, ada juga peserta yang menyimak lewat Zoom meeting ya. Selamat pagi menjelang siang untuk seluruh peserta yang sudah bergabung di ruang Zoom meeting. Baik, Mani Mega Suara seperti biasa di DMM, di Dukcapil Menyapa Masyarakat Kabupaten Kuningan, tentunya selalu ada narasumber yang sangat luar biasa. Dan pagi hari ini juga Pak Kadis selalu mendampingi kita ya, tidak pernah bosan-bosan. Luar biasa. Kita sapa dulu kedua narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Oke. Baik, Mani Mega Suara, kita kenalan dulu sama kedua narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa, yang pertama ada Bapak Dr. Andes Yudi Nugraha MPD. Beliau adalah Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kuningan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Kang Rio, selamat pagi Mania Mega Suara. Oke. Kemudian yang kedua, Mania Mega Suara, narasumber kita adalah Ibu Dr. Anda Sri Maulina, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Oke, ini sepertinya kali pertama ya Ibu Sri menjadi narasumber. Yang kedua? Iya. Oh. Di awal tahun. Di awal tahun berarti ya, episode pertama. Oke. Tema kita pagi hari ini untuk Anda yang sedang menyimak adalah identitas kependudukan digital. Wah, ini yang kemarin sempat disinggung sama Pak Kadis ya, mengenai kependudukan digital. Boleh Pak untuk mengawali kebersamaan kita sebagai informasi pembuka, tema kita terkait identitas kependudukan digital. Mangga Bapak. Terima kasih Kang Rio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Rekan-rekan yang berada di Zoom dan juga pendengar setia Mega Suara, Mania Mega Suara, selamat pagi, salam sehat, salam bahagia. Tema hari ini sebagaimana tadi disampaikan yaitu identitas kependudukan digital. Betul. Perlu dimaklumi bahwa Disdukcapil dan Kementerian Dalam Negeri itu senantiasa dari hari ke hari berinovasi. Bagaimana memberikan pelayanan ini semakin mudah, semakin cepat, dan semakin membahagiakan masyarakat. Membahagiakan. Nah, pada kesempatan ini muncul inovasi baru yaitu identitas digital. Bahkan tagline-nya Dukcapil Go Digital. Nah, salah satunya adalah diterbitkannya identitas kependudukan digital atau KTP digital. Ada dua sebenarnya yang di Go Digital itu. Yang pertama adalah perubahan SIAK. Dari awalnya SIAK terdistribusi, yang mana servernya berada di kabupaten kota, berarti sebanyak 514 server tersebar di Indonesia. Kemudian Go Digital menjadi SIAK terpusat, servernya hanya satu. Oke. Nah ini dengan server satu ini memudahkan pengawasan. Makanya kita punya sistem yang dinamakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, SMKI. Nah itu sudah dilandasi dengan Permendagri 57 tahun 2022. Nah kemudian KTP dari elektronik menjadi KTP digital, ini dasar hukumnya adalah Permendagri 72 tahun 2022. Yang mulai diberlakukan tanggal 21 April 2022, pas Hari Kartini. Nah, kemudian bagaimana tindak lanjutnya di Kabupaten Kuningan? Nah, sebagai pilot project pada bulan Agustus, KTP digital ini diberlakukan kepada seluruh pegawai Disdukcapil sebagai pilot project. Alhamdulillah, pada saat 17 Agustus, kita setelah upacara kita menyatakan bahwa Dukcapil Kuningan sudah go digital. Jadi KTP kami adalah KTP digital. Jadi sudah di seluruh penduduk. Nah berikutnya mulai 1 September bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Kuningan ke-524 di pameran pembangunan kita meluncing bahwa aktivasi KTP digital untuk tahap selanjutnya yaitu untuk para PNS Kabupaten Kuningan, itu kita mulai. Alhamdulillah
Selain di pameran, kita juga berkeliling dari SKPD yang satu ke SKPD yang lain Oke. untuk aktivasi bagi para pegawai. PNS ya Pak Nah, ya. kemudian di tengah perjalanan di bulan September ini juga ada kebijakan dari pimpinan bahwa KTP fisik hanya diberikan kepada penduduk pemula atau penduduk yang berusia masuk ke 17 tahun. Oke. Nah, sementara untuk KTP rusak, KTP hilang, dan pergantian elemen data yang di KTP diarahkan ke digital ID. Jadi sekarang penduduk secara umum pun ketika KTP-nya rusak, hilang, ataupun ada perubahan, kami arahkan juga ke KTP digital. Lalu kemudian bagaimana ketika HP-nya tidak support? Tidak support. Karena kita ada persyaratan Android-nya itu minimal versi 8. Oke. Nah, yang di bawah itu bagaimana? Kami tetap memberikan pelayanan kepada mereka sebagai pengganti KTP rusak hilang, kami cetakan yang disebut lembar biodata WNI. Nah, ini sebagai pengganti KTP yang rusak. Jadi secara fisik kita cetak biodata WNI, sementara untuk yang Android-nya support kita arahkan ke KTP digital. Mungkin itu nanti lebih jelasnya Ibu Kabid yang akan menjelaskan bagaimana aktivasinya dan lain sebagainya. Oke. Nah, sementara itu mungkin dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, DMM ke-9 di bulan September ini dinyatakan dibuka. Terima kasih Mas Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kadis yang sudah membuka ya obrolan kita terkait tema kita pagi hari ini, Mendikbud Suara. Dan selamat pagi juga untuk para peserta di ruang Zoom yang masih setia menyimak ya. Persiapkan pertanyaan Anda Bapak Ibu semuanya. Tapi sebelum itu kita simak dulu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Kabid ya, Mendikbud Suara. Untuk Anda yang ingin bertanya, nanti kami berikan ruang yang peserta Zoom. Anda bisa bertanya di kolom chatting. Untuk para peserta atau pendengar di rumah, Anda bisa bertanya melalui kolom WhatsApp di 0818 117 898. Mangga kepada Ibu Sri, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama yang terhormat mungkin Bapak Kadis Dukcapil Kabupaten Kuningan, dan yang saya hormati Akang Rio, Akang Rio dari Radio Mega Suara. Terima kasih. Terima kasih mungkin pada pagi menjelang siang ini kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberi kesempatan untuk mengisi acara di DMM Badami ya Pak ya. Tepatnya mungkin Dukcapil menyapa masyarakat. Betul. Yang berkolaborasi dengan Radio Mega Suara. Sebelumnya saya ingin menyapa sahabat di Dukcapil barangkali ya Pak ya, atau warga masyarakat Kabupaten Kuningan sebagai pecinta dan juga pendengar setia Radio Mega Suara. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, sesuai dengan apa yang diminta, tema yang akan disampaikan pada hari ini yaitu mengenai identitas kependudukan digital. Betul. Sebelumnya memang seperti kita ketahui bahwa apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan sudah menerapkan identitas kependudukan digital. Dan itu bukan hanya di Kabupaten Kuningan saja Pak, tapi hampir semua kabupaten kota sudah menerapkan identitas kependudukan digital. Ini merupakan program pusat ya Pak ya, program nasional yang memang harus segera kita laksanakan tindak lanjuti ya. Dan mungkin ada syarat-syarat yang utama yang harus dipenuhi untuk menerapkan identitas kependudukan digital ini, yaitu di Dukcapil Kabupaten Kota harus sudah menerapkan sistem informasi administrasi kependudukan terpusat. Jadi mungkin dalam hal ini SIAK terpusat, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis ya Pak, SIAK terpusat, di mana yang menjadi dasar hukumnya, dasar dari implementasi SIAK terpusat itu ada di Permendagri nomor 95 tahun 2019, di mana di dalamnya bahwa kementerian menerapkan SIAK
dengan informasi terpusat. Jadi sudah jelas di situ informasinya sangat terpusat sekali ya Pak. Kemudian untuk implementasi identitas kependudukan digital sendiri, dasar hukumnya yaitu di Permendagri 72 tahun 2022 yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis, yaitu tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan juga belangko KTP elektronik, serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Jadi sudah jelas memang identitas kependudukan digital itu ada dasar hukumnya Pak yang mendasarinya. Mungkin sebelumnya saya ingin menyampaikan apa sih kelebihan dari SIAK terpusat itu. Betul. Sebelumnya memang kita menggunakan SIAK terdistribusi Pak, sebelum menerapkan SIAK terpusat. SIAK terdistribusi itu awalnya database-nya itu terpisah Pak, antara database pusat dan kabupaten itu terpisah, jadi ada dua. Kemudian data pelayanan pun terkirimnya secara konsolidasi, jadi selalu melalui konsolidasi dulu baru terkirim ke pusat. Kemudian untuk keamanan data, nah di SIAK terdistribusi ini memang agak sulit untuk diterapkan Pak. Ya, karena kita kan pernah mungkin Bapak mendengar sendiri berita-berita yang lalu tuh Pak, yang kena hacker atau dan lain sebagainya. Nah, setelah adanya SIAK terpusat, dan alhamdulillah di Kabupaten Kuningan ini sudah menerapkan SIAK terpusat itu sejak September 2021, karena saat itu Kabupaten Kuningan termasuk salah satu dari 50 kabupaten kota yang pertama yang melakukan uji coba untuk penerapan SIAK terpusat. Ya, alhamdulillah Pak berjalan lancar sampai sekarang. Ya, kok kendala permasalahan mungkin pasti akan muncul, tapi semua bisa teratasi. Ya. Nah, kelebihan dari SIAK terpusat, database hanya ada satu Pak. Jadi sekarang database hanya ada di pusat, dan di kabupaten kota sekarang sudah tidak punya lagi database itu. Kemudian datanya juga real time. Kemudian keamanan data juga lebih mudah, keamanan datanya. Kemudian di SIAK terpusat ini terintegrasi juga dengan pelayanan publik lainnya. Nah itu kelebihan dari SIAK terpusat. Kemudian sebagaimana di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, di situ di pasal 58 ayat 4 bahwa satu data kependudukan untuk semua keperluan. Satu data kependudukan itu untuk semua keperluan. Jadi data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementerian yang dalam hal ini bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, yang antara lain pemanfaatannya yaitu untuk pelayanan publik, kemudian juga untuk perencanaan pembangunan, kemudian untuk alokasi anggaran, kemudian pembangunan demokrasi, kemudian juga untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Jadi memang sekarang setelah SIAK terpusat ada satu data, dan itu semua bisa diakses oleh pelayanan publik lainnya. Itu mungkin ya Pak ya, mengenai SIAK terpusat. Dan di dalam SIAK terpusat sendiri juga di situ ada data kependudukan, dalam hal ini data kependudukan Kabupaten Kuningan Pak. Data kependudukan Kabupaten Kuningan berdasarkan DKB semester 1 tahun 2022 bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kuningan sebanyak 1.204.584 jiwa. Wah, banyak ternyata ya ada Bu kenaikan ya. dari DKB semester 2 2021 itu. DKB 2 tahun 2021 itu sekitar 1.196, kurang lebih segitu Pak. Jadi ada kenaikannya di DKB 1 2022 ini. Dan jumlah penduduk itu terbagi dari laki-laki berjumlah 610.777, dan perempuan 593.807. Jadi perbandingannya lebih banyak kaum laki-lakinya ya Pak ya daripada perempuan untuk di Kabupaten Kuningan. Kemudian jumlah wajib KTP yang ada di Kabupaten Kuningan juga sebanyak 883.770 jiwa. Nah, dari jumlah wajib KTP ini yang sudah melakukan perekaman KTPL Pak sebanyak 874.959. Jadi ini sudah mendekati
100% ya Pak di Tinggal sini. Kalau dikit lagi ya Bu ditargetkan ya. mungkin sudah kita sudah mencapai di angka 99%. Oke. Jadi melebihi target nasional, yaitu target nasional kan ada 98% Pak. Jadi alhamdulillah kita sudah melebihi target. Semoga nanti sisanya yang belum melakukan perekaman mungkin sekitar 8 ribuan jiwa itu akan terrealisasi ya Pak ya, karena selama ini memang di Sukcapil terus-menerus melakukan pelayanan keliling kepada masyarakat, baik itu pelayanan pendaftaran penduduk maupun pelayanan pencatatan sipil. Kemudian di Siak terpusat ini mungkin saya sedikit menjelaskan ya Pak ya, alur data pelayanan Siak terpusat. Nah di alur data pelayanan Siak terpusat ini untuk pelayanan Siak yang ada di kabupaten kota seluruh Indonesia, di mana sebagai instansi pelaksananya itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun untuk pelayanan administrasi kependudukannya itu sudah dilaksanakan di tiap kecamatan-kecamatan, Pak. Jadi kita ada pelayanan administrasi kependudukan di setiap kecamatan. Ya, Bahkan kalau di kabupaten kota lain ada yang sudah sampai ke desa, hanya Kabupaten Kuningan belum sampai ke desa ya, Pak. Nah, mungkin itu bahkan di Dukcapil sendiri sekarang sudah membuka juga pelayanan Kemenlu dari KBRI di KBRI di sebanyak 130 negara, Pak. Itu sudah banyak sekali, Pak ya. Nah, kemudian untuk data di Siak terpusat ini dari hasil pelayanan Siak di kabupaten kota langsung tersimpan. Jadi hasil pelayanan Siak di kabupaten kota ini langsung tersimpan di server database pusat ya, yang ada di Ditjen Dukcapil, karena sekarang kita sudah tidak punya lagi database. Jadi server database pusatnya berada di Ditjen Dukcapil, Pak. Dan dari server database Siak terpusat ini langsung terhubung ke data warehouse, di mana data warehouse itu adalah database yang dapat diakses oleh instansi atau lembaga yang sudah melakukan kerjasama dengan Ditjen Dukcapil, ya Pak. Seperti misalnya BPJS, Kemenkes, kemudian imigrasi, terus juga pengadilan, perbankan, ya, dan lain-lain. Pokoknya masih banyak lagi yang lainnya, Pak. Dan jadi untuk saat ini data kependudukan sudah langsung online, Pak. Jadi tidak perlu lagi melakukan proses konsolidasi. Dan selama ini kan ada banyak sekali masyarakat yang datang ke kami setelah dia mungkin datang ke lembaga penggunanya ternyata tidak online, mereka datang ke kami untuk minta di-online-kan. Iya, untuk minta di-online-kan. Nah, sekarang sudah tidak perlu lagi ada proses konsolidasi, karena dengan Siak terpusat ini data dari layanan Siak itu di kabupaten kota langsung masuk ke data warehouse yang dapat diakses oleh lembaga penggunanya, gitu Pak. Dan apabila memang nanti data penduduk ini tidak muncul di instansi atau lembaga tersebut, maka lembaga atau instansi tersebut yang harus segera mengupdate datanya ke Ditjen Dukcapil, Jadi bukan penduduknya yang harus bergerak ya Bu ya. Iya, tapi lembaga penggunanya nanti harus mengupdate data penduduknya ke Ditjen Dukcapil, Pak. Karena memang di kabupaten kota kan tidak bisa melakukan itu karena kita tidak punya database untuk itu. Ya. Mungkin Pak itu sedikit saja penjelasan awal terkait Siak terpusat, karena merupakan syarat utama untuk menerapkan identitas kependudukan digital. Dan mungkin selanjutnya saya ingin menyampaikan mengenai tahapan-tahapan pendaftaran identitas kependudukan digital, Pak. Sebelumnya mungkin banyak masyarakat yang mempertanyakan apa sih itu digital ID, kan sekarang banyak ya Pak ya dibicarakan. Beda nggak sih Bu, misalkan mungkin ada yang bertanya, apa sih bedanya digital sama eKTP juga kan elektronik juga gitu kan. Iya. Mungkin masih ada yang bingung Bu perbedaannya. Iya. Mungkin saya jelaskan dulu ya, tadi eKTP dengan digital ya. Kalau mungkin saya jelaskan dulu mengenai definisi dari identitas kependudukan digital ya Pak ya. Kalau identitas kependudukan digital itu sesuai dengan Permendagri 72 tahun 2022 pasal 1 ayat 18 bahwa identitas kependudukan digital adalah informasi elektronik yang dapat digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan atau data balikan di dalam aplikasi digital Pak, melalui gawai yang dapat menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Itu yang yang disebut dengan identitas kependudukan digital. Dan ini merupakan program nasional Pak, program dari pusat, dan sebagai inovasi pusat juga yang tujuannya untuk mempermudah
pengurusan dokumen kependudukan. Jadi itu lebih mudah lagi dengan identitas kependudukan digital ini. Tadi yang ditanyakan oleh Kang Rio bahwa apa sih bedanya KTP Digital dengan elektronik. elektronik. Nah, itu kalau KTP elektronik itu kan KTP yang memang dicetak secara fisik ya Pak ya. Dan itu datanya disimpan di dalam chip. Ada chip di situ, ada chip di dalam belangko KTPL-nya itu dicetak berupa belangko. Sedangkan KTP digital yaitu KTP yang bisa di-upload, di-update di smartphone penduduk ya. Penduduk yang mempunyai smartphone itu bisa mengaktifasikan identitas kependudukan digitalnya di situ. Mungkin perbedaannya itu ya Pak ya. Kalau itu secara fisik, mungkin kalau ini kan bisa di dalam smartphone-nya. Jadi kalau gitu. digital nggak ada berupa fisiknya Bu ya, nggak usah disakuin di dompet ya Bu ya, Iya, tinggal pakai iya. handphone Tinggal aja. pakai handphone aja, jadi KTP fisiknya bisa disimpan di rumah agar Iya. tidak rusak, tidak hilang gitu Pak. Dan kalaupun ada perubahan data, misalnya ada perubahan data di elemen data kependudukannya, bisa itu dirubah dan itu langsung akan masuk ke identitas kependudukan digitalnya. Otomatis berubah di identitas kependudukan yang dipegang oleh penduduk tersebut. Jadi datanya akan langsung berubah di situ Pak. Jadi tidak perlu lagi dicetak itu mungkin. Kemudian mungkin saya masuk ke tahapan untuk ini Pak, prosesnya ya Bu ya. Prosesnya. Mungkin ini memang lebih teknis ya Pak ya. Iya. Lebih teknis mungkin, tapi tidak apa, mungkin saya sedikit menyampaikan tahapan-tahapannya. Barangkali bisa ditampilkan tidak Pak itu? Ya, oke, sudah saya share Bu. Agar bisa dilihat oleh peserta juga ya, ya betul. Mungkin pertama tahapan pendaftaran identitas kependudukan digital ini, pertama ada syarat dan ketentuannya juga Pak. Oke. Ya. Syarat dan ketentuannya yaitu penduduk harus memiliki KTP elektronik. Jadi sudah memiliki KTP elektronik yang fisiknya. Oke. Ya. Itu pertama. Kemudian kedua, memiliki smartphone Android minimal versi 8 Pak, 8 ke atas. Karena versi 8 lah yang bisa support untuk identitas kependudukan digital ini. Kemudian memiliki koneksi internet dan juga memahami teknologi tentunya. Jadi memang itu syarat-syarat utama dan ketentuan yang harus dimiliki oleh penduduk yang akan mengaktifasikan identitas kependudukan digitalnya. Nah, mungkin kita masuk ke tahap pertama yaitu penduduk mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital melalui telepon selulernya. Jadi di situ penduduk dapat mendownload aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store-nya, Pak. Nah, di situ di download, kemudian di install, mungkin ya menginstalnya. Setelah itu baru bisa dibuka. Kemudian setelah dibuka, di situ penduduk melakukan registrasi dengan memasukkan NIK, email, nomor HP, dan melakukan swafoto di depan petugas untuk verifikasi wajah dan pindai QR code. Nah itu tahapan ini yaitu melakukan pengisian elemen NIK, Pak. NIK ini NIK yang ada di KTP elektroniknya tentunya, yang tercantum di KTP elektroniknya. Kemudian emailnya yaitu email yang aktif Pak, yaitu Gmail dan harus Gmail. Harus Gmail ya Bu ya. Oke. Kemudian nomor HP yang ada di handphonenya, nomor HP yang dipakai untuk aktivasi digitalnya itu yang harus dilakukan pengisian. Kemudian setelah itu dilakukan verifikasi data diri Pak dengan mengklik verifikasi data. Jadi jika pendaftaran berhasil, maka penduduk akan menerima surat elektronik yang berisikan kode aktivasi dan penduduk wajib melakukan proses aktivasi akun dengan memasukkan kode aktivasi yang dikirim melalui email. Nah, jadi nanti bisa dibuka emailnya melalui email, dilakukan verifikasi data dengan tombol ambil foto ya, ambil fotonya. Nah, setelah swap foto nih, setelah melakukan swap foto, itu dilakukan di depan petugas kan Pak ya. Nah, itu langsung di scan QR code di petugas di Dukcapil Pak. Atau bisa di kantor-kantor kecamatan di setempat ya.
kantor-kantor kecamatan setempat di mana penduduk bertempat tinggal gitu Pak, bisa dilakukan dimanapun. Itu bisa dilakukan dimanapun, tapi tidak bisa diwakili apa ya, itu tidak bisa diwakili. Jadi harus yang bersangkutan yang datang. Kalaupun mau swafoto berarti harus kepada orang yang memang memiliki komputer yang ada akses dengan pihak terpusat, mungkin itu ya Pak. Ya sebaiknya sih datang ke Disdukcapil atau ke kecamatan-kecamatan karena di situ ada pelayanan administrasi kependudukannya juga. Itu kemudian setelah itu penduduk melakukan login menggunakan kata kunci yang diberikan sebelumnya. Jadi nanti Pak di situ muncul setelah swafoto, nah di email itu bisa dibuka Pak. Nanti di situ akan muncul tombol aktivasi. Nah, kita kan mengirim surat elektronik itu melalui email, nanti dibuka emailnya, nanti di situ ada email siak terpusat ya. Di situ verifikasi email untuk mengkonfirmasi akun Anda dan pilih tombol aktivasi Pak di situ. Aktivasi kemudian masukkan kode aktivasinya dan ada captcha di situ. Nah, itu yang harus dimasukkan untuk mengaktifkan. Kalau tadi kan pendaftaran berhasil, kalau sekarang tahapan untuk mengaktifkan ya. Jadi kode aktivasi dan juga captcha-nya. Nah, kemudian setelah itu dimasukkan, barulah identitas kependudukan digital itu aktif Pak. Aktif. Nah, mungkin itu yang tahap akhir di dalam pendaftaran identitas kependudukan digital atau aktivasi. Hanya saya mengingatkan di sini Pak, sebaiknya gantilah segera PIN yang sudah yang sudah dikirim oleh kami dari Disdukcapil, segera diganti dengan PIN yang biasa dipakai oleh penduduk Pak. Iya. Jadi setelah semuanya pendaftaran berhasil, kemudian juga aktivasi juga selesai, segera diganti PIN yang tadi kami berikan kode aktivasi. Nah itu segera diganti dengan PIN yang biasa dipakai oleh masyarakat. Tapi itu sebanyak 6 angka ya Pak ya. Angka semuanya ya yang mudah diingat oleh penduduk gitu, sendiri gitu Pak. Itu prosesnya juga mungkin prosesnya di sana nanti bisa klik di menu yang bagian tengah ya. Mungkin bisa ditampilkan ya Pak, di situ ada menu di bagian tengah. Di situ ada menu ubah PIN atau kata kunci pada halaman utama. Nah, di situ kemudian masukkan PIN lama yang tadi kita kasih kode aktivasi itu Pak, itu PIN yang lama. Nah, baru nanti dibuatkan lagi PIN yang barunya dan diulang lagi PIN baru nanti akan muncul dengan menggunakan PIN yang baru. Mungkin itu. Memang kalau tidak dengan praktek agak sulit ya Pak. Betul. Jadi memang penggantian PIN untuk mengamankan data kita ya Bu ya. Iya, jadi biar nggak ada siapapun yang tahu ya Bu ya. Iya begitu, iya betul. Jangankan jangan orang lain, kadang-kadang kita sendiri juga kan suka lupa kalau sudah mengganti itu ya Pak ya. Nah, kemudian mungkin ini juga setelah semua identitas kependudukan digital ini teraktivasi, ada juga menu yang tersedia dalam aplikasi identitas kependudukan digital tersebut, yaitu data keluarga Pak. Di situ nanti akan muncul data keluarga, kemudian dokumennya berupa KTP elektronik, kemudian kartu keluarga, kemudian sertifikat vaksin juga, kemudian nomor NPWP, kemudian data kepemilikan kendaraan juga. Disdukcapil sudah bekerja sama dengan Samsat, kemudian juga bagi ASN mungkin data BKN ya Pak ya. Kemudian ini daftar pemilih tetap untuk 2024 ya. Sudah ada nanti di situ. Akan muncul dengan sendirinya ya. Kalau sekarang kan masih belum muncul ya Pak, nanti akan muncul dengan sendirinya. Mungkin itu, dan masih banyak lagi saat ini Disdukcapil pusat itu sedang berkoordinasi dengan kepolisian Pak. Mungkin nanti juga akan muncul juga di sini di identitas kependudukan digital, dan selain itu juga masih banyak lagi mungkin dengan lembaga atau instansi lain yang nanti akan bekerja sama ya Bu ya. Ya. Wow, luar biasa ya. Mungkin, Pak, ya. Ibu, kita jeda dulu sebentar. Ibu juga boleh beristirahat dulu sebentar ya. Kami akan mengundang untuk para pendengar dan juga para peserta di ruang Zoom yang ingin bertanya kepada Ibu Sri, mangga ya, dipersilakan tinggal chatting saja di kolom komentar di ruang Zoom.
meeting. Dan untuk Anda di rumah yang mau bertanya kepada Ibu Sri, dipersilakan mengirimkan pesannya ke 0818 117 898 ya. Kita jeda dulu sebentar Bapak Ibu semuanya. Selepas commercial break, Rio akan segera kembali untuk Anda. FM, Mega Suara FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Nugraha, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan ini mengucapkan selamat kepada Radio Mega Suara FM, yang mana pada saat pandemi COVID ini tetap melaksanakan penyiaran, memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Kuningan, umumnya masyarakat di Indonesia. Besar harapan kami ke depan untuk tahun 2022 kami bisa bekerja di Kapil menyapa masyarakat Kabupaten Kuningan, tentunya kolaborasi bersama dengan Badami Mega Suara Kuningan. Di sesi yang pertama, Ibu Sri sudah memaparkan begitu rinci ya terkait identitas kependudukan digital. Nah, sekarang waktunya untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ibu Sri, dipersilakan sekali lagi untuk para peserta Zoom, Anda bisa bertanya di kolom komentar atau di kolom chat, silakan. Dan untuk yang ada di rumah, Anda bisa bertanya melalui WhatsApp di 0818 117 898. Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya Ibu. Kita sapa dulu ya Bu, ini udah ada satu penanya, beberapa penanya justru ya di kolom chatting di ruang Zoom meeting nih Ibu Sri. Yang pertama kita sapa dulu dari Bapak Teguh Aris Munandar. Selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Teguh Aris Munandar, Kasipem Desa Cirea, Kecamatan Mandirancan, Bu. Nah, izin bertanya, ada warga kami yang merantau di luar kota. Untuk pengaktifan KTP digital, apakah bisa dilakukan di tempat rantauannya, Bu? Terima kasih. Mangga, Ibu. Terima kasih. Langsung saja mungkin saya jawab ya. Ya. Untuk Bapak Teguh, Kasipem di Desa Cirea, Kecamatan Mandirancan. Jadi yang dimaksud mungkin ada warganya yang memang merantau di luar domisilinya ya. Untuk saat ini memang untuk aktivasi digital ID itu untuk luar domisili masih belum bisa, Pak. Oke. Iya, jadi kecuali hanya berlaku untuk yang berdomisili di Kabupaten Kuningan saja. Kalau misalnya yang bersangkutan mau mengaktifasikan digital ID-nya, silakan datang dulu ke Kabupaten Kuningan, datang ke kami, ke Disukcapil, nanti kami aktifasikan. Jadi kalau di sana tidak bisa, kecuali oleh tim pusat mungkin ya, tim pusat. Kalau tim pusat kan dia seluruh Indonesia bisa, tapi kalau di kabupaten kota untuk mengaktifasi digital yang luar domisili itu belum bisa, Pak. Tergantung juga mungkin lingkup kecamatan atau kabupaten di KTP-nya, Ibu ya. Kalau memang dia masih KTP-nya Kuningan, berarti harus ke Kuningan ya untuk aktivasinya. Oh iya. Kalau misalkan dia udah di luar kota, berarti kecamatan terdekat aja gitu ya, Bu ya. Iya. Maksudnya penduduk tersebut apakah masih warga Kabupaten Kuningan atau di luar domisili Kuningan? Kalau memang masih terdaftar sebagai warga Kabupaten Kuningan, berarti dia harus datang pulang dulu. Ya, tapi kalau sudah pindah warga di sana, walaupun dia orang Kuningan, ya bisa aktivasi di sana ya. Daerah domisilinya. Kalau memang ya, Bu, KTP ya. elektroniknya sudah di sana, ya pasti bisa, Pak ya. Oke, itu dia ya untuk Pak Teguh, bisa dikasih tahu warganya yang lagi pada merantau, dicek dulu KTP-nya masih warga Kuningan apa bukan gitu ya. Kita bergeser ke pertanyaan berikutnya. Mungkin sedikit menambahkan ya Pak ya. Mangga. Bisa dilakukan dengan media video call, Pak. Oh, dibantu dengan video call. Nanti video call dengan petugas kami mungkin ya, petugas kami di Sukcapil mungkin Pak. Nanti langsung scan QR code juga ya, bisa langsung ya. Iya. Tapi dengan mungkin media video call. Video call, dan itu kan harus jelas ya Bu ya, karena harus di-scan QR code-nya ya. Iya. Oke, itu bisa dicoba ya untuk Pak Teguh atas pertanyaannya. Berikutnya ke pertanyaan dari Kenny SP ya. Selamat pagi, saya Kenny dari Karangmangu. Izin bertanya Ibu, tadi dikatakan identitas digital memudahkan untuk masyarakat mengganti perubahan. Pertanyaannya, apakah termasuk status perkawinan juga bisa dirubah sendiri? Kalau bisa ini khawatir dijadikan hal yang negatif oleh masyarakat yang suka gonta-ganti pasangan katanya Bu. Oh, karena mungkin bisa diedit sendiri gitu ya Bu ya, gimana Bu? Mungkin kalau untuk siapa ini Ibu Kenny ya, Kenny di SP, ya. Desa Karangmangu, untuk perubahan data itu tetap harus dilakukan di Sukcapil Pak.
tetap harus melakukan perubahan data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi tidak begitu saja merubah data tanpa datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau ke kecamatan terdekat setempat ya. Setelah nanti ada itu perubahan, tetap kan itu harus diverifikasi dulu Pak, verifikasi berkas permohonannya, apakah itu kan ada persyaratannya, ketentuannya, apakah memang betul misalnya ada penduduk yang mengaku sudah bercerai, ingin merubah statusnya jadi cerai. Nah itu kan kita tidak bisa begitu saja mereka itu mengedit sendiri, tidak di aplikasi itu Pak, tapi tetap prosedurnya tetap harus datang ke Dukcapil untuk merubah perubahan datanya, tapi itu nanti langsung masuk ke aplikasi identitas kependudukan digitalnya Pak. Jadi akan berubah dengan sendirinya statusnya itu. Mungkin itu Pak. Oke, tetap prosesnya ke kantor ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu, mangga. Ya, mungkin itu Pak. Oke, cukup ya Bu ya. Oke, sambil mengingatkan kepada para peserta Zoom yang sedang menyimak, jangan lupa untuk mengisi formulir untuk sertifikat ya, karena para peserta Zoom pagi hari ini semuanya akan mendapatkan sertifikat dari Disdukcapil untuk program DMM ini ya. Berikutnya kita ke pertanyaan dari WhatsApp Ibu. Oke, apa nih ya? Siang Mega Suara mau tanya nih, tapi di luar tema, apakah pindah KTP atau KK udah bisa online? Kalau sudah bisa, bagaimana caranya? Kemudian tadi yang video call menghubungnya ke nomor mana katanya Bu? Oke, mangga Ibu. Ini dari siapa Pak tadi? Tadi ini tanpa nama nih dari Kuningan. Iya. Iya, untuk pindah KTP atau KK ya? Iya, untuk kakak ganti kakak pindah KTP atau kakak udah bisa online apa tidak katanya? Iya. Itu sudah bisa Pak dilakukan secara online dengan memanfaatkan ini kita ini sekarang punya aplikasi Sipanduk Pak, itu layanan online untuk semua pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil. Jadi di situ bisa nanti dengan aplikasi Sipanduk Pak. Ya, untuk lebih jelasnya nanti bisa hubungi saja ke Dinas Dukcapil ya. Jadi ada di situ online aplikasi Sipanduk. Jadi penduduk yang akan melakukan perubahan KK ataupun KTP-nya, perubahan datanya ya, itu bisa melalui online Pak. Oke, secara online ya untuk pengurusannya. Online, ya. Kemudian tadi ditanyakan kalau yang melalui video call itu harus melalui nomor yang mana gitu ya Pak ya. Nah tentunya kan di sini itu kan ada aparat desanya seperti tadi Kasipem ya Pak ya. Mungkin Kasipem nanti yang akan datang ke Dukcapil. Nah nanti kita mungkin yang akan menghubungkan kami di Dukcapil dengan warga yang akan melakukan aktivasi digitalnya. Jadi nanti ada perantara ya Bu ya yang membantu menghubungkan antara masyarakat dengan kantor di Dukcapil ya Bu ya untuk pengurusan secara yang tadi video call ya. Oke, semoga bisa jelas tadi yang bertanya ya untuk pengurusan KTP atau KK secara digital bisa melalui aplikasi Sipanduk tentunya yang sudah di-launching oleh Dukcapil Kabupaten Kuningan. Nanti di sana banyak beberapa layanan yang lainnya ya selain KTP dan juga KK nanti bisa dibantu oleh operator dari Sipanduk tersebut. Oke, semoga bisa jelas ya untuk yang sudah bertanya. Berikutnya kita kembali ke pertanyaan dari Zoom meeting nih Bu. Dari Zainal Ahyar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mohon maaf, izin bertanya. Ada kasus di operator sekolah terkait nama ibu kandung, padahal antara data di kartu keluarga keluaran tahun 2022 dan verbal pada sudah sama, tetapi masih belum sinkron. Bagaimana solusinya? Katanya gitu nih Bu. Ini mungkin untuk meluruskan yang tidak sinkron gitu ya Bu ya. Untuk siswa ya? Betul. Untuk siswa. Operator sekolah terkait nama ibu kandung, padahal antara data di kartu keluarga keluaran tahun 2022 dan verbal sudah sama, tapi masih belum sinkron katanya nih Bu. Gimana nih Bu? Oke. Oh iya, mungkin ini lebih ke teknis ya Pak ya. Mungkin nanti akan dibantu oleh adik saya, adik dari Capil. Mangga silakan. Mangga. Izin untuk menjawab terkait perbedaan data itu, silakan masyarakat atau pemohon tersebut untuk memperbaharui data keluarganya. Karena sekarang setelah Siak terpusat itu
tidak ada lagi proses konsolidasi yang tadi sudah dijelaskan. Jadi untuk mengupdate itu, untuk men-up data itu ke data DWH supaya sesuai dengan data yang ada di Dapodik, silakan untuk diperbaharui aja kakaknya. Nanti datang ke Disduk Capil, kita perbaharui datanya, kita ajukan lagi kartu keluarganya untuk dilakukan tanda tangan elektronik oleh kepala dinas. Setelah itu silakan untuk dicek lagi ke data Dapodiknya. Otomatis akan langsung sesuai atau online, seperti itu Pak. Oke. Ya, sedikit menambahkan ya Pak, seperti apa yang tadi di awal saya sampaikan kan bahwa semua data apabila data itu tidak muncul di data instansi atau lembaga yang sudah bekerja sama, silahkan diupdate atau misalnya si yang bersangkutan penduduknya apabila ada perubahan data segera melakukan update data terbarunya di dokumen kependudukannya Pak, itu tentu nanti akan langsung muncul otomatis gitu Pak. Berubah. Oke, terima kasih. Berikutnya Bu, tujuan utama KTP dijadikan digital itu sebenarnya apa? Apakah masyarakat Indonesia sudah siap dengan perubahan yang biasanya dari analog menjadi digital? Gimana nih dari segi mentalitasnya ya Bu ya? Udah siap apa belum sini warga masyarakatnya nih? Mungkin sedikit aja ya saya bercerita ya Pak. Ini kan merupakan program nasional ya Pak ya, inovasi pusat. Tentunya pusat mempunyai program bukan untuk menyulitkan masyarakat, tapi justru malah mempermudah semua pengurusan bagi penduduknya gitu ya Pak ya. Nah untuk saat ini memang di era digital ini mau tidak mau kita harus siap ya Pak ya. Karena apapun yang dibuat oleh pusat itu dalam hal ini identitas kependudukan digital itu baik dan sangat bermanfaat bagi warganya Pak. Mungkin saat ini masih terasa karena baru saja diterapkan ya Pak ya. Iya, betul. Baru saja diterapkan dan untuk lembaga atau instansi juga yang terkait harus bisa menyesuaikan mungkin dan nanti kalau sudah berjalan mungkin akan mudah sekali Pak karena semuanya sudah digital dan terintegrasi dengan siak terpusat Pak, itu kemudahan-kemudahannya memang semua tujuannya itu ke arah yang lebih baik Pak insya Allah dan memang sekarang ini kan masih dalam tahap proses penerapan di masyarakat. Nah tadi juga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa saat ini memang semua apabila ada perubahan data dialihkan ke aktivasi digital atau bagi mereka yang tidak mempunyai smartphone diberikan dulu biodata karena memang saat ini adanya keterbatasan juga dalam hal ketersediaan belangko Pak itu mungkin itu bertahap nanti mungkin akan semuanya akan beralih ke digital Pak itu. Oke, berikutnya Ibu pertanyaannya. Dalam KTP digital tadi dikatakan ada juga dokumen lain yang masuk di sana, gitu kan? Ada KK, ada STNK juga mungkin ya Bu. Nah, berarti Bu kalau bawa mobil atau motor sekarang nggak usah bawa STNK aslinya ya Bu, tinggal tunjukin aja di handphone. Iya betul Pak. Tapi saat ini untuk STNK kan tadi saya sampaikan di Disduk Capil sedang berkoordinasi dengan pihak kepolisian ya Pak ya. Mungkin nanti kedepannya bisa seperti itu Pak. Seperti halnya KTP atau KK bisa ditunjukkan dalam handphone. Karena saat ini masih semuanya juga sedang dirintis Pak untuk semuanya bekerja sama gitu. Oke, kita doakan saja semoga bisa gitu ya. Untuk menunya mah sudah ada. Menunya udah ada ya. Kepemilikan kendaraan itu sudah ada. Oke. Tapi ketika diklik data masih kosong. Oke. Menunya kan samcat ya, itu kepemilikan betul. kendaraan yang tadi saya sebutkan memang menunya itu ada kepemilikan kendaraan, hanya kan ini masih dalam tahap berproses ya Bu ya. Nanti akan muncul. Semoga saja bisa sampai ke sana gitu. Buat kita yang suka lupa-lupa bawa STNK gitu ya. Tinggal di handphone nggak mungkin lupa ya Bu ya, dibawa terus gitu ya. Oke. Terima kasih. Berikutnya ada yang bertanya nih 7500. Apakah KTP digital dijamin keamanannya? Apakah tidak rawan dihack Bu? Zaman sekarang banyak yang suka ngehack dari pencurian data katanya. Gimana Bu ini? Insya Allah untuk aman. meyakinkannya. Insya Allah aman Pak ya. Karena secara sistem juga di identitas digital itu tidak bisa melakukan screenshot. Screenshot juga tidak bisa. Screenshot juga nggak bisa. Tidak bisa. Ya, karena untuk di print out pun nggak bisa. Nggak bisa. Jadi terkait keamanan data, Insya Allah Dirjen Dukcapil juga sudah bekerja sama dengan BSSN, Badan Sandi Cyber dan Sandi Negara. Terus di aplikasi identitas digital juga keamanan datanya sudah diinikan
Dan di Dukcapil juga sudah merintis SMKI, Sistem Manajemen Keamanan Keamanan informasi. Informasi itu. Jadi insya Allah untuk identitas digital aman. Gitu. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi. Ini masih respon yang tadi, Bu, sepertinya juga punya masalah yang sama nih katanya. Dari Omo Sugema. Sama dari operator sekolah, banyak yang berbeda data antara data akte kelahiran dan kartu keluarga. Di antaranya nik, nama ibu kandung, dan lain-lain. Solusinya bagaimana? Atau mungkin ketika ada permasalahan seperti ini, di bagian mananya sih, Bu, yang harus dievaluasi atau yang harus diawasi itu yang mana? Sehingga biar tidak ada kesalahan seperti ini gitu. Apakah dari teknisi di lapangannya yang masih belum paham inputnya atau seperti apa, Bu? Iya. Memang ini sangat banyak sekali apa ya antara perbedaan nik di KK dan dengan di akte kelahiran. Nah, itu nanti kita bisa cek di database kependudukannya, nik mana yang terdaftar di database kependudukan kita. Nah, berarti kalau nik itu yang terdaftar, misalnya nik yang ada di KK itu yang terdaftar di database kependudukan, berarti nik itu yang harus digunakan, Pak. Nanti akte kelahirannya yang nik yang berbeda itu yang harus dirubah. Nik yang ada di akte kelahiran yang harus dirubah disesuaikan dengan nik yang ada di KK. Itu, Pak. Nah, itu kan dengan itu kan sama dengan perubahan data juga ya, Pak ya. Jadi nik-nya harus disesuaikan samakan dengan kakak, karena di kakak nik yang ada di kakak nik yang terdaftar di database kependudukan, misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau misalnya dicek di database kependudukan ternyata nik yang dipakai itu yang terdaftar itu yang ada di akte kelahiran, berarti kakaknya yang harus dirubah gitu, Pak. Menyesuaikan yang pertama dulu yang mana gitu ya, Bu ya. Iya. Yang terdaftar di database pusatnya, Bu ya. Jadi semuanya bisa diberesin ya, Bu ya. Tinggal bagaimana kita paham caranya dulu ya, Bu ya, biar nggak pusing-pusing ke depannya lagi. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Omo Sugema ya. Kita masih ada waktu nih untuk yang mau bertanya, silakan kembali tinggal chatting aja di kolom chatting ya Bapak Ibu semuanya, khususnya para peserta Zoom nih, mumpung lagi ada Ibu Sri ya, narasumber juga langsung dari Dukcapil Kabupaten Kuningan. Barangkali ini yang lagi nyimak ada juga operator-operator gitu ya dari kecamatan atau desanya ini yang ada permasalahan, boleh juga di-sharing di sini ya, Bu ya. Bisa nanti kita sama-sama sharing, apalagi untuk tema kita yaitu identitas kependudukan digital. Ibu, ada pertanyaan lagi nih, Bu. Tadi dikatakan pilot project-nya adalah di Dukcapil terus PNS. Nah, sudah sejauh mana nih, Bu, pencapaiannya untuk pilot project ini, dan targetnya kapan nih untuk pilot project-nya untuk PNS-nya sampai tahun kapan? Kemudian penerapan di masyarakatnya juga targetnya tuh kapan secara nasionalnya, Ibu? Memang ini pilot project-nya memang yang diutamakan di Ditjen Dukcapil di pusat ya, Pak ya. Mungkin itu sudah semua untuk penerapan identitas digital kependudukan kan ya ini. Dan setelah itu baru tahap berikutnya ke para ASN atau para pegawai di Dukcapil kabupaten kota se-Indonesia, provinsi, baik provinsi, kabupaten ataupun kota. Kemudian setelah itu ke seluruh ASN, Pak, seluruh ASN, dan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa waktu kita di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh pegawai sudah aktivasi digital ID. Akan tetapi bersamaan dengan pameran pembangunan tanggal 1 September, itu kan awal kita untuk melakukan penerapan di para ASN semua yang ada di Kabupaten Kuningan. Tapi karena bersamaan dengan acara pameran, di situ juga kita memberikan pelayanan untuk aktivasi digital. Jadi sudah ada masyarakat juga yang melakukan aktivasi identitas kependudukan digital ini. Dan untuk para ASN ini, Pak, terus terang saja karena baru mulai itu di awal September ya. Ini kita masih berjalan mungkin baru setengahnya dari SKPD yang ada, baru 50%, dan ini masih sebetulnya belum ada target nasional yang sudah ditetapkan ya, Pak ya, tapi kita karena ini masih dalam apa ya, mungkin uji coba mungkin ya, penerapan masih dalam proses gitu, Pak. Nah, ini ASN masih terus berlanjut kita laksanakan, dan kita juga kita juga melihat karena kebetulan keterbatasan petugas kami juga, mungkin ya keterbatasan perangkat juga, mungkin itu, Pak. Nah, itu yang harus memang harus kita bagi-bagi lah agar semuanya bisa berjalan dengan baik gitu, Pak, itu.
Oke. Berikutnya Bu, wah ini, makin siang makin banyak yang nanya ya. Kita memaksimalkan waktu ya Bu, karena Iya, masih ada mangga mangga. sekitaran 6 menit ke depan nih Bu. Iya. Apa nih, bagaimana cara perubahan KTP melalui aplikasi digital? Terus ada kasus warga kami, NIK-nya sama dengan NIK orang lain, bagaimana solusinya? Oh, double NIK bisa seperti itu Bu kasusnya? Memang, banyak ya ini nik-nik, yang double nick ya, yang Mhm. atau nick-nya sama tapi, dimiliki oleh 2 orang gitu kan. Oke. Nah mungkin itu secara teknis administrator database-nya nih Pak Rizky mungkin, Mhm. biar lebih jelasnya mangga Pak Rizky. Oh iya, terima kasih Bu, izin terkait NIK dipakai orang lain Iya, double ya. itu kalau secara data kependudukan itu tidak bisa. Di aplikasi Siak itu NIK itu pasti satu Oke. yang dipakainya, makanya nanti silahkan datang ke Disdukcapil untuk dicek NIK itu sebetulnya punya siapa. Oke. Ya, nanti bisa kelihatan di sistem NIK itu punya siapa. Kalau misalnya ternyata NIK itu misalnya punya si A, berarti yang si B itu Ya. bisa dicek melalui iris mata, pengecekan biometrik. Kalau dia sudah dewasa, dicek secara biometrik pakai iris mata atau sidik jari. Kalau dia dicek iris mata atau sidik jari tidak ditemukan di mana-mana, dicari berdasarkan nama juga di sistem tidak ditemukan, maka si B itu mengisi formulir F101 dan formulir F104 untuk dibuatkan NIK baru, dan setelah dibuatkan NIK baru dilakukan perekaman lagi dengan NIK yang baru itu. Jadi karena di sistem NIK itu sudah milik si A gitu, jadi si B-nya harus dibikin NIK baru dan direkam ulang gitu. Jadi tidak ada yang sulit ya Pak Sulit, ya, ya, semua ada langsung. solusinya. Langsung ada Asal solusi. datang ke kami di Disdukcapil, Iya. nanti kami ke bidang kami mungkin khususnya ke ADB, kemudian ini teknisinya Pak, teknisinya nanti itu mungkin akan dicari solusinya Pak Dicek, itu. ya. Ya dicek di database kita ya. Iya. Oke, Terus- jadi kalau kita sadar ada kesalahan segera Iya, betulkan ya Bu betulkan. ya. Harus Iya. segera Pak ya. Betul. Harus segera. Jadi jangan membetulkan itu di mana ada kepentingan baru melakukan baru merubah gitu. Iya. Memang sekarang ini banyak sekali masyarakat di saat ada kepentingan baru melakukan perubahan. Padahal itu setiap ada perubahan harus segera dilakukan perubahan itu. Misalnya seperti pendidikan atau pekerjaan kan misalnya di dokumen kartu keluarga ya Pak ya, di situ misalnya anaknya sudah tamat SMA tapi di situ masih SD. Nah, itu harus segera Oke. dilakukan perubahan, diupdate datanya Pak ya. Gitu. Terus itu terkait yang update KTP lewat aplikasi identitas Oh, iya. digital itu tidak bisa ya Bisa. tadi, tetap untuk perubahan apa mah tetap harus daftar ke Disdukcapil, Iya. atau kita juga Disdukcapil membuka layanan di mall pelayanan publik di Dinas DPM TSP, Iya. juga bisa lewat aplikasi Sipandu Sipandu. kalau untuk online, karena perubahan itu tetap diproses di aplikasi Siaknya yang ada di Disdukcapil atau di kecamatan. Perubahan itu tetap dilakukan di aplikasi itu. Nanti hasil perubahan itu otomatis akan mengupdate di aplikasi identitas digital kependudukannya, seperti itu. Jadi kalau untuk merubahnya mah tetap harus datang langsung ke dinas gitu atau kecamatan. Oke, karena sudah terpusat di Siak ya, jadi Iya. memang harus Iya. mengikuti ke Jadi, sana ya. Awalnya mah tetap harus di Siak. Iya. Nanti hasilnya baru bisa dilihat Di update-nya di kita. aplikasi identitas digital itu gitu. Oke, siap. Berikutnya nih, untuk ASN apakah sudah dimulai? Saya sudah mencoba, tapi mentok di scan QR code-nya katanya Ibu nih. Sudah sampai mana nih mungkin? Oh, Untuk ASN katanya. Itu dari mana Pak? Dari siapa? Ini dari Bapak Omo Sugema nih. Bapak Omo nih Bapak Omo ASN-nya dari mana nih? ASN. Oh iya. Dari dinas mana atau gitu ya Bu? Karena Oh, target iya. utamanya dari Iya. Disdukcapil dulu ya Bu Dukcapil ya. dulu, kemudian ke ASN. Memang tahapannya seperti itu Pak ya. Kita ke keluarga besar di Disdukcapil dulu, kemudian kita ke ASN. Setelah itu baru ke para mahasiswa lingkungan perguruan tinggi, setelah itu ke masyarakat luas. Tapi sekarang banyak masyarakat yang sudah aktivasi digital juga. Nah itu untuk Bapak Omo tadi sudah tahapannya sudah sampai ke scan QR code, berarti sudah swafoto ya Pak ya. Oke. Nah kalau Bapak Omo ASN-nya itu apabila Pak Omo misalnya di kecamatan, dia bisa langsung scan QR code-nya tuh ke operator yang ada di kecamatan itu Pak. Iya. Oke. Apabila. Tapi kalau misalnya memang bertugasnya di SKPD, silakan datang ke Dukcapil menemui kami untuk scan QR code ya dan langsung aktivasi digitalnya. Kalau Oke. Ya. ada kendala ketika di scan
QR code-nya tidak bisa, berdasarkan pengalaman itu biasanya dari HP-nya Oh Dari iya, handphonenya. HP-nya yang tidak support tidak Pak. support. Jadi ada Oh, Itu beberapa kan oke. sudah disampaikan tadi minimal versi Versi 8. 8 ya Bu ya. Terus ada juga kameranya Bu. Kameranya tuh ada beberapa HP yang kameranya tuh kamera belakangnya tuh tidak bisa ngebaca QR code. Oke, Jadi oke. pengalaman berdasarkan pengalaman jadi bisa misalnya Bapak Omo itu misalnya yang istrinya dulu pakai HP istrinya, nanti kita cek kalau misalnya dia berhasil QR code berarti emang HP-nya yang harus ganti berarti gitu Pak. Nanti kalau misalnya ternyata bukan dari kamera, kita bisa coba datang langsung ke Distrik Oke. nanti kita lihat errornya itu apa. Oke. Misalnya kalau dia errornya misalnya token aja, itu bisa dari sinyal atau jaringan. Oke. Tapi kalau misalnya dia ketika di scan QR code tidak muncul peringatan itu, berarti emang kameranya yang tidak support Pak. Oke, jadi banyak kemungkinan ya, Iya, harus kemungkinan. diteliti Harus lebih jauh lagi. datang langsung, dicek langsung. Oke, kita agak sedikit ngebut nih karena dibatas waktu terakhir ini ya. Satu lagi nih mungkin ya, saya Mega ingin bertanya. Saya kelahiran Serang, Banten, kemudian saya pindah ke Kuningan, tapi nik saya selalu bermasalah, belum terdaftar saja. Apa karena belum di-online kan? Apa bagaimana ya Bu katanya kita? Pindahan dari Serang, Banten Serang, ya Pak. Banten, ya. Serang, Banten, tapi sudah melakukan proses pindah melalui di Dukcapil Pak. Ini Atau hanya- cuman dia bilang saya pindah ke Kuningan tapi ini saya belum bermasalah belum terdaftar saja. Berarti ini belum kebaca di sistem online berarti Oh, ininya bagaimana nih Bu? Iya. Untuk misalnya itu bisa Datang. dikirim nomor NIK-nya, Iya. nanti akan kita lakukan pengecekan karena di sistem aplikasi Siak Terpusat ini terkadang data yang pindahan itu dari daerah luar ke Kuningan, kadang itu datanya balik lagi ke daerah asal. Makanya kita perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu supaya bisa menjawab apakah data ini emang balik lagi ke sana downline-nya atau ada hal lain seperti itu. Paling nanti disarankan untuk orangnya datang ke Dukcapil atau WA ke Waimas atau Wasurip NIK-nya untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Oke, nanti dibantu dicek sama Waimas atau Wasurip Iya. ya untuk aplikasinya. Pengalaman juga Pak kemarin itu ada orang pindahan dari Kabupaten Subang ya. Kabupaten Subang pindah ke Kuningan. Dia sudah dicetak kartu keluarganya, sudah dicetak juga KTP elektroniknya. Tetapi di saat dia mau berangkat menggunakan pesawat kan ada cek vaksin ya Pak ya. Iya. Nah di situ tidak muncul dan setelah dicek ternyata dia tidak terdaftar Pak. Tidak terdaftar. Setelah dicek oleh kami ternyata dia masih ada di Kabupaten Subang Pak. Padahal sudah dicetak KTP kakaknya di sini. Nah setelah kita berkoordinasi dengan Kabupaten Subang, ya akhirnya dipindahkanlah dipindahkan kembali ke Kuningan dan alhamdulillah sudah selesai. Makanya nanti kalau ada hal-hal atau permasalahan yang seperti ini silakan datang ke kami Pak untuk langsung ketemu dilakukan pengecekan itu aja. Oke, pertanyaan terakhir Ibu, ada beberapa kasus peserta didik yang memiliki kakak lebih dari satu, di mana kakak awalnya di luar Kabupaten Kuningan dan kakak barunya sudah domisili Kabupaten Kuningan. Tetapi yang terdeteksi masih kakak yang lama, mohon informasinya. Ini berarti harus diganti sama yang terbaru dong ya Bu ya? Iya. Domisili yang terbaru ya Bu ya? Atau seperti apa? Kakak nih Bu. Kakak kartu keluarga. Jadi itu tetap Domisilinya. kita harus melakukan pengecekan ya Pak ya. Itu NIK-nya apakah sama tidak NIK yang kakak yang domisi yang lama dengan yang domisi sekarang itu tetap harus nomor kakaknya juga. Nomor kakaknya juga itu Pak. Karena biasanya kalau perpindahan tuh ketika datang ke Kabupaten Kuningan kadang dibuatkan nomor kakak baru. Oh, oke. Iya, jadi nomor kakaknya berbeda dengan nomor kakak daerah asalnya. Seperti itu. Makanya nanti di Dapodik tuh ada perbedaan antara kakak yang terbaru dengan yang lama di inputnya. Karena ketika dia datang ke Kuningan sama petugas operator tuh kadang dibuatkan kakak baru. Padahal seharusnya itu kan harusnya kakak tetap karena dia perpindahannya misalnya dengan kepala keluarganya semua. Karena nomor kakak itu kan melekat dengan kepala keluarga, harusnya dia kakak tetap tapi ini dibuatkan kakak baru makanya ada perbedaan.
Iya, Oke. jadi intinya tetap kan di sini tidak bisa langsung dilakukan pengecekan, Pak, ya. Pengecekan. Betul. Silakan datang ke kami, Pak, nanti Siap. kami lakukan pengecekan, Pengecekan. insya Allah. Biar nggak bingung ya Bu ya, Iya, langsung iya, dibantu betul, sama betul, operator iya. di kantor ya. Kelihatan datanya Iya. juga. Iya. Oke, oke, waktu kita sudah habis Ibu. Ini masih ada beberapa interaksi, tapi untuk Bapak Ibu semuanya sedang menyimak di Zoom meeting atau di rumah. Untuk yang masih punya pertanyaan ya, kalau misalkan pengen informasi secara online, Anda bisa mengakses aja di Waimas atau Wasurip, itu nomor WhatsApp dari layanan Distrik Capil yang bisa Anda maksimalkan. Kalau misalkan belum tahu nomornya, Anda bisa buka aja websitenya Distrik Capil Kabupaten Kuningan ya. Di situ sudah ada informasinya, nomor hotline-nya dari Waimas dan juga Wasurip yang bisa Anda akses ya. Apapun pertanyaan Anda bisa ditanyakan di sana. Atau kalau misalkan pengen lebih puas lagi, datang langsung aja ke kantor Distrik Capil Kabupaten Kuningan ya Bu ya. Iya. Oke, Ibu di penghujung acara boleh mungkin menyampaikan closing statement atau mungkin ada pesan-pesan nih yang pengen disampaikan kepada para peserta Zoom atau para pendengar yang ada di rumah terkait obrolan kita siang hari ini. Mangga Ibu. Terima kasih Kang Rio. Ya mungkin saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini kepada seluruh masyarakat untuk selalu melakukan update data di dokumen kependudukannya. Iya. Apabila ada perubahan, tentunya perubahan data ya. Dan karena masih banyak ditemukan kartu keluarga lama yang masih tanda tangan basah, Pak. Jadi belum ditandatangan elektronik atau barcode ya Pak ya. Nah, hal itu mungkin yang harus segera dilakukan perubahan datanya agar nanti diterbitkan kartu keluarga yang sudah barcode. Dan ini pun kartu keluarga yang barcode ini akan muncul di aplikasi identitas kependudukannya. Apabila dia masih bertanda tangan basah atau belum tanda tangan elektronik, pasti tidak akan muncul, Pak. Ini banyak sekali yang bertanya-tanya, kok kartu keluarga saya tidak muncul? Ya itu berarti kakaknya belum diperbaharui gitu, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat ini setelah diterapkannya Siaga Pusat, perubahan data kependudukan otomatis online yang tadi saya sampaikan ya, otomatis online di data warehouse. Jadi semua data sudah langsung masuk di data warehouse yang yaitu database yang bisa diakses oleh para pengguna, para instansi lembaga yang sudah bekerja sama dengan Distrik Capil. Jadi tidak perlu lagi melakukan konsolidasi. Mungkin masyarakat masih ada ini belum online, padahal itu sudah tidak perlu lagi lakukan itu. Berarti kalau memang tidak muncul di instansi atau lembaga penggunanya, ya berarti instansi tersebut yang harus mengupdate data dengan ke Ditjen Dukcapilnya gitu Pak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, manfaat identitas kependudukan digital adalah mempermudah verifikasi diri tanpa harus membawa KTP fisiknya. Betul. Kemudian mempermudah pengaksesan pelayanan publik dan mempermudah mengakses data anggota keluarga. Dan harapan kita diterapkannya identitas kependudukan digital adalah tidak ada lagi pencetakan fisik KTPL, Pak. Mungkin insya Allah ke depannya barangkali ya Pak ya, nanti tidak akan ada lagi pencetakan belangko KTP elektronik ya Pak, karena semua sudah digital. Betul. Karena kita sekarang bukan go digital lagi, tapi sudah masuk di era digital Pak itu. Itu kemudian diharapkan tidak ada lagi masalah KTP hilang atau KTP ketinggalan, karena tinggal dibuka saja di smartphone-nya. Itu mungkin manfaat dari identitas kependudukan ya Pak ya, identitas kependudukan digital. Kemudian yang terakhir yaitu tidak ada lagi fotokopi KTP elektronik untuk mengakses pelayanan publik. Nah selama ini kan setiap ada pelayanan di pelayanan publik misalnya persyaratan harus fotokopi KTP. Nah, betul. Mungkin nanti ke depannya itu sudah tidak akan ada lagi. Mungkin itu Pak. Oke, cukup tunjukkan aja gitu ya Bu ya. Betul, iya. Oke, baik. Terima kasih cukup Ibu. Cukup. Ya, terima kasih Ibu Sri sudah berbincang bersama dengan kami di sini, juga Pak Rizky. Terima kasih banyak ya sudah mendampingi Ibu Sri, dan juga terima kasih buat Pak Kadis yang tadi juga sudah membuka obrolan kita pada kesempatan siang hari ini, dan juga kami mengingatkan kepada para peserta Zoom yang sudah bergabung, jangan lupa untuk mengisi formulir pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat dari DMM ini ya Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Money Mega Suara di Dukcapil menyapa masyarakat Kabupaten Kuningan untuk episode kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak, dan tentunya untuk Anda yang ada permasalahan dengan kependudukan atau mau konsultasi atau mau beresin semua dokumen kependudukan, jangan lupa langsung aja datang ke kantor di Dukcapil Kabupaten Kuningan. Sampai jumpa lagi di DMM menyapa masyarakat Kabupaten Kuningan episode berikutnya. Rio Dirgantara pamit, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permias.